Kisah orang yang pernah ketemu pocong 7 rumah. Rumah kosong di ujung gang. Di sebuah desa kecil di Aceh, berdiri sebuah rumah tua di ujung gang yang dikelilingi semak belukar dan pohon besar menjulang tinggi. Rumah itu telah bertahun-tahun kosong, ditinggalkan setelah keluarga pemiliknya meninggal secara misterius. Warga desa percaya bahwa rumah tersebut dihuni oleh makhluk gaib, terutama setelah beberapa orang yang pernah masuk ke dalamnya melaporkan kejadian aneh. Namun, cerita itu hanya dianggap mitos oleh sebagian orang, termasuk Rifki. Rifki adalah pemuda berusia 20 tahun yang dikenal pemberani dan suka mencari tantangan. Suatu malam, setelah mendengar cerita seram dari teman-temannya tentang rumah itu, Rifki memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanya karangan belaka. Ia membawa senter kecil dan ponsel untuk merekam apapun yang ditemuinya di dalam rumah. Malam itu, langit mendung dan gerimis turun perlahan. Gang sempit menuju rumah kosong dipenuhi bayangan gelap dari pepohonan di sepanjang jalan. Rifki berhenti sejenak di depan pagar kayu yang sudah lapuk, lalu mendorongnya perlahan. Suara derit pagar terdengar tajam di telinganya. Ia melangkah masuk. Di dalam rumah, suasana terasa lebih mencekam. Dinding-dindingnya penuh coretan hitam, dan aroma lembab bercampur bau tanah menyengat hidung. Rifki menyorotkan senter ke sekeliling ruangan. Ruang tamu yang ia masuki masih memiliki perabotan tua, meskipun sudah berdebu dan rusak. Tiba-tiba, Rifki merasakan bulu kuduknya berdiri. Saat ia mengarahkan senter ke sudut ruangan, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Di sudut itu, berdiri sesosok pocong dengan wajah pucat membiru dan mata kosong menatapnya tanpa berkedip. Rifki mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, tubuhnya terasa kaku dan sulit digerakkan. Pocong itu tidak bergerak, tetapi tatapannya terasa menusuk. Dengan napas tersengal, Rifki memberanikan diri melangkah mundur. Tapi, sebelum ia bisa berbalik, suara ketukan pelan terdengar dari arah dapur. Jantung Rifki berdegup kencang. Ia menoleh ke arah suara itu, dan saat kembali melihat sudut ruangan, pocong tadi sudah menghilang. Astaga, apa-apaan ini, gumamnya dengan suara bergetar. Rifki mencoba mengabaikan rasa takutnya dan melangkah menuju dapur. Dapur itu lebih gelap dan berantakan. Panci-panci tua berserakan di lantai, dan lemari kayu tampak rusak parah. Ia menyorotkan senter ke jendela, dan di sana, ia melihat bayangan lain melintas cepat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Rifki menoleh, dan saat itulah ia melihat bahwa lorong menuju ruang tamu kini dipenuhi oleh 7 sosok pocong. Mereka berdiri diam, membentuk barisan yang menghalangi jalan keluarnya. Rifki merasa napasnya tercekat. Ketujuh pocong itu menatapnya dengan tatapan kosong yang mematikan. Kakinya lemas, dan tangannya gemetar saat mencoba merekam dengan ponselnya. Pocong-pocong itu perlahan bergerak maju, membuat Rifki mundur hingga menabrak dinding. Dalam kepanikannya, Rifki mulai melantunkan doa-doa yang ia ingat. Tapi, suara berbisik mulai memenuhi ruangan, seolah-olah mereka mengejek ketakutannya. Pocong pertama melompat mendekat, membuat Rifki tersandung dan jatuh ke lantai. Ponselnya terlempar ke sudut ruangan, tetapi kameranya masih menyala, menangkap bayangan pocong yang semakin mendekat. Rifki mencoba merangkak mengambil ponselnya, tetapi sebelum ia sempat meraihnya, salah satu pocong berdiri tepat di depannya. Rifki menutup mata, bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Namun, tiba-tiba suara azan subuh terdengar samar dari masjid di ujung gang. Suara itu merambat perlahan, seolah memecah keheningan yang mencekam. Pocong-pocong itu berhenti bergerak. Mereka mematung selama beberapa detik, sebelum perlahan mundur ke dalam bayangan dan menghilang satu persatu. Rifki membuka matanya dan melihat sekeliling. Ruangan itu kosong, tapi ketakutan masih terasa menghantuinya. Dengan sisa tenaga, ia meraih ponselnya dan berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Setibanya di rumah, Rifki langsung mengunci pintu dan duduk terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia membuka ponselnya dan melihat rekaman yang tadi ia buat. Bayangan pocong-pocong itu terekam jelas, membuat Rifki semakin yakin bahwa apa yang ia alami bukan mimpi. Keesokan harinya, Rifki menunjukkan rekaman itu kepada teman-temannya. Mereka semua terkejut dan ketakutan. Kabar tentang pengalaman Rifki menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Orang-orang semakin yakin bahwa rumah itu memang berhantu. Seorang tetua desa kemudian bercerita bahwa rumah itu dulunya milik sebuah keluarga yang meninggal secara misterius. Mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan, dan sejak saat itu, rumah tersebut dianggap terkutuk. Meski sudah diadakan beberapa ritual pembersihan, kejadian-kejadian aneh masih terus terjadi. Banyak yang percaya bahwa arwah keluarga tersebut belum bisa tenang karena kematian mereka yang penuh misteri. Setelah kejadian itu, Rifki tidak pernah lagi berani mendekati rumah tersebut. Ia bahkan memutuskan untuk pindah ke kota demi melupakan semua yang telah ia alami. Namun, beberapa bulan kemudian, warga desa melaporkan bahwa suara ketukan dan tangisan masih sering terdengar dari rumah kosong itu, terutama menjelang tengah malam. Beberapa orang yang nekat masuk ke rumah tersebut juga mengalami hal-hal aneh, mulai dari melihat bayangan melintas hingga mendengar suara bisikan. Beberapa di antaranya bahkan jatuh sakit setelah keluar dari rumah itu. Rumah kosong di ujung gang itu akhirnya ditinggalkan sepenuhnya. Tak ada satupun warga yang berani mendekat lagi, bahkan di siang hari sekalipun.
Cerita tentang Rifki dan 7 pocong yang menghantui rumah itu menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, memperingatkan siapapun untuk tidak bermain-main dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia.